Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kami dari kelompok 7, dengan yang beranggotakan Putri Eka Febriani dengan NIM 2002015061 dan rekan saya Risma Wulandari dengan NIM 2002015023. Kami dari kelas 7U Akuntansi dengan pokok bahasan penyusunan anggaran. Baiklah, kita akan mulai. Untuk yang pertama itu mengenai hakikat anggaran. Anggaran sendiri merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi. Anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan serta beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Kemudian hubungan anggaran dengan perencanaan strategis yaitu baik perencanaan strategi dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitasnya yang berbeda. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas periode beberapa tahun ke depan. Perbedaan anggaran dengan prediksi. Anggaran merupakan suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah positif diambil oleh pembuat anggaran guna membuat kegiatannya nyata sesuai rencana. Sedangkan prediksi hanyalah perkiraan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Kemudian yaitu kegunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang pertama yaitu untuk menyesuaikan rencana strategis, kemudian untuk membantu mengoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, lalu untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, serta untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang terakhir itu untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Kemudian kita masuk ke kategori anggaran operasi. Anggaran yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Anggaran pendapatan ini merupakan anggaran penting dari anggaran laba. Namun, anggaran tersebut juga merupakan anggaran yang dapat berubah-ubah atau tidak stabil. Kemudian anggaran kedua yaitu biaya produksi dan biaya penjualan. Ialah merupakan rencana perusahaan untuk memproduksi barang yang menjadi landasan anggaran pendapatan yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu beban pemasaran, yaitu merupakan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu beban logistik. Beban logistik yaitu mencakup entry pesanan, pergudangan, pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi merupakan beban dari unit-unit STAR, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Yang keenam yaitu beban penelitian dan pengembangan, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan produk atau jasa baru. Yang terakhir yaitu mengenai pajak penghasilan. Meskipun pajak penghasilan ini terdapat di baris paling bawah pendapatan sebelum pajak, beberapa perusahaan itu tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam penyusunan anggaran mereka karena kebijakan pajak penghasilan
tersebut ditetapkan oleh kantor pusat atau Dirjen Pajak. Kemudian, mengenai anggaran modal yaitu menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui, ditambah jumlah sekaligus untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat yang lebih tinggi. Selama tahun berjalan, usulan-usulan pengeluaran modal dipertimbangkan di berbagai tingkatan dalam organisasi dan beberapa di antaranya akhirnya disetujui. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risma Wulandari. Baik, terima kasih Putri. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada proses penyusunan anggaran yang dimana pertama ini ada organisasi. Organisasi dalam proses penyusunan anggaran adalah Departemen Anggaran adalah yang biasanya melapor kepada controller korporat untuk menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Jadi organisasi itu ada dua, Departemen Anggaran dan juga Komite Anggaran. Selanjutnya Komite Anggaran adalah komite yang dalam sebuah perusahaan sangatlah penting karena dengan hadirnya komite, anggaran bisa melakukan adanya peninjauan atau meninjau dan menyetujui masing-masing anggaran. Yang kedua itu ada penerbitan pedoman. Penerbitan pedoman ini adalah hal yang dinyatakan implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui khususnya di kinerja perusahaan sebagai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Next. Di sini ada yang ketiga ini ada usulan awal anggaran. Usulan awal anggaran adalah sebagian besar pusat tanggung jawab yang akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan juga sumber daya lain. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkat yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai pedoman. Yang keempat ini ada negosiasi. Negosiasi adalah ketika pembuatan anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Dan di negosiasi ini ada selek yang dimana adalah banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik disebut selek. Next. Dan kelima ini ada tinjauan dan persetujuan. Tinjauan dan persetujuan adalah bermulanya dari usulan anggaran yang diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, maka analisis akan mengumpulkan potongan-potongan usulan anggaran bersama-sama dengan memeriksa totalnya. Setelah ditinjau, maka akan meminta persetujuan yang dimana persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember, tepat sebelum awal tahun anggaran. Dan yang keenam ini ada revisi anggaran. Revisi anggaran adalah salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. Karena prosedur untuk merevisi anggaran setelah disetujui, jelasnya jika dapat direvisi sesuai dengan keinginan pembuatan anggaran, maka tidak ada gunanya meninjau dan menyetujui anggaran di awal. Jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis, sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran adalah tidak berarti, maka revisi anggaran mungkin diinginkan. Next. Yang terakhir ini ada anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi menyediakan suatu cara yang cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Jika penjualan telah 20%, manajer unit bisnis dapat memutuskan sendiri sesuai dengan anggaran kontingensi yang telah ditentukannya sebelumnya. Tindakan yang harus dilakukan. Next. Dan di sini ada aspek perilakuan. Yang pertama ini ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, yang dimana ada top and down atau dari atas ke bawah, yang dimana penjelasan tersebut
Manajemen senior mendapatkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Lalu ada bottom up, yang dimana dari bawah ke atas, manajer di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Dan di participation ini yaitu gabungan dari top and down dan bottom up. Dan juga di sini ada namanya pendekatan partisipasi. Partisipasi mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena dua alasan. Yang pertama itu meningkatkan komitmen pribadi untuk merealisir anggaran. Yang dimana kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Hal ini mengarah kepada komitmen pribadi yang lebih besar untuk menggapai cita-cita tersebut. Yang kedua ini ada meningkatkan efektivitas pertukaran informasi yang dimana hasil anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan mereka yang interaksi dengan atas selama fase peninjauan dan persetujuan. Yang kedua ini ada tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menentang tetapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja dengan cukup baik mempunyai kesempatan yang tidak besar 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Mersan dan Manzoni dalam studi lapangan atas manajer unit bisnis menyimpulkan dapat dicapainya anggaran unit bisnis dalam praktiknya biasanya 50%, lebih dari 50%. Lalu ada beberapa alasan mengapa manajemen senior menyetujui pencapaian anggaran unit bisnis. Yang pertama itu, target terlalu sulit mendorong manajer melakukan tindakan jangka pendek. Kedua, anggarannya realistis mengurangi motivasi untuk melakukan manipulasi data. Yang ketiga, anggarannya realistis memudahkan analisis keuangan dan pihak luar lain untuk melakukan analisis. Keempat, anggaran laba yang sulit untuk dicapai biasanya mengimplikasikan target penjualan yang terlalu optimis. Yang kelima, jika manajemen bisnis dapat dilewati, target anggaran akan menimbulkan atmosfer kemenangan dan sikap positif dalam perusahaan. Next. Yang ketiga ini adalah keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior dalam sistem anggaran merupakan dorongan motivasi untuk penyusunan anggaran. Dan manajemen senior harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran agar persetujuan anggaran tersebut tidak dicap sebagai stempel saja. Manajemen senior juga harus menindaklanjuti hasil anggaran jika tidak ada umpan balik dari manajemen puncak dalam hasil anggaran. Sistem anggaran tersebut tidak akan efektif dalam memotivasi pembuatan anggaran. Yang keempat ini ada bagian anggaran. Bagian anggaran, departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci dan departemen harus yakin bahwa anggaran yang disusun harus memadai dan informasinya haruslah akurat. Untuk melakukan tugas-tugas ini, departemen anggaran kadang-kala harus bertindak dengan cara-cara yang dipandang manajer harus merasa terancam dan dimusuhi. Maka dari itu, untuk melaksanakan tugas ini, departemen anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Next. Lalu ada teknik kualitatif, yang dimana yang pertama ini simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan untuk situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses dari simulasi. Yang kedua ini estimasi probabilitas. Setiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Estimasi titik adalah perlu untuk tujuan pengendalian, tetapi untuk tujuan perencanaan, suatu rentang dari hasil-hasil yang mungkin bisa lebih menolong setelah anggaran disetujui secara tentatif, mungkin dengan menggunakan model komputer untuk mensubstitusi distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik penting. Model ini dijalankan beberapa kali dan didistribusi. Probabilitas dari perkiraan laba dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Next. Untuk kasus dalam pokok pembahasan ini, yaitu penyusunan anggaran, ada kasus dari 91, terbelakangnya Direksi Manufaktur
Richard menyerahkan memo lampiran A yang meminta anggaran untuk Departemen Produksi. Memo tersebut diserahkan ke konselor keuangan untuk ditinjau. Namun memo tersebut ditolak karena anggaran tambahan tersebut tidak beralasan lampiran, yaitu lampiran B. Kemudian kantor manufaktur mengirimkan suatu memo, yaitu lampiran C, ke konselor keuangan atas ketidaksetujuan dengan kesimpulan konselor keuangan sebelumnya dan analisis pendukungnya. Selanjutnya, konselor keuangan berpikir tindakan apa yang harus diambil. Pabrik Richard memproduksi komponen dan perlengkapan komersial untuk distribusi dan pabrik Sanremo diubah dari produsen komponen komersial menjadi produsen komponen konsumen. Kedua kegiatan manufaktur tersebut digabungkan dengan alasan untuk mencapai skala ekonomi. Next. Untuk pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama ini siapkan ringkasan singkat yang merekonsiliasikan lampiran A, B, dan C. Dari lampiran tersebut berikan perbedaannya yaitu berapa banyak orang dan berapa banyak uang yang terlibat dengan peningkatan beban kerja, dengan perubahan bauran gaji, dan dengan biaya penerapan komputerisasi yang tidak terduga. Yang kedua, setelah mengerjakan pertanyaan satu, apa yang sebenarnya terjadi dalam memo-memo tersebut? Yang ketiga, berdasarkan analisis atas situasi tersebut, anggaran apa yang masuk akal untuk departemen di tahun 1990? Yang keempat, apa yang harus Larsen lakukan sekarang? Pelajaran apa yang mengenai pengendalian yang efektif yang dapat diambil dari kasus tersebut? Next. Untuk jawaban yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Eka. Baik, terima kasih. Untuk jawaban yang pertama itu tadi kan diminta untuk meringkas ya dari apa namanya memo lampiran A, B, dan C. Nah, ini kan kasusnya itu dia meminta tambahan anggaran ke bagian keuangan, namun ditolak eh, karena tidak beralasan. Ini eh, ringkasannya. Yang pertama itu usulan manufaktur atau usulan dari pabrik untuk meminta tambahan atas gaji gitu. Jadi yang pertama anggaran sebelum penggabungan ini itu untuk Richard itu memiliki karyawan sebanyak 38 dan anggarannya itu 722. Untuk Sanremo mempunyai karyawan 27 dan anggarannya itu 668 sehingga digabungkan dapatlah segini. Kemudian anggaran pasca penggabungan itu menjadi Richard itu 27 karyawan dan 584 dolar. Kemudian Sanremo menjadi 15 karyawan dan menganggarkan 484 dolar. Sehingga penggabungannya menjadi 42 karyawan dan 1068 dolar. Nah, permintaan tambahan anggaran kantor manufaktur itu tadinya 27 jadi 39 karyawan dan menganggarkan 974 dolar. Kemudian Sanremo tetap menganggarkan 15 dan 484 dolar sehingga digabungkan menjadi 54 karyawan dan menganggarkan 1.458 dolar. Nah, varian ini poin 1 dikurang sama poin 3 sehingga dapatnya segini. Jadi perbedaan dari anggaran sebelum penggabungan dengan permintaan tambahan anggaran kantor manufaktur. Kemudian usulan controller atau bagian keuangan itu kan ini poin 1 masuk ya. Tadi permintaan dari manufaktur itu sebesar 39, kemudian 974 dolar dan seterusnya. Nah, karena bagian keuangan berpendapat dia tidak beralasan, makanya terdapat pengurangan untuk menyesuaikan anggaran tersebut gitu. Pertama itu yang disesuaikan itu mengenai bauran gaji. Untuk karyawan tidak ada pengurangan, namun untuk anggarannya itu dikurangkan sebesar 85 dolar. Untuk Sanremo tidak ada pengurangan sehingga gabungannya itu ada pengurangan 85 dolar. Untuk lembur, untuk Richard itu ada pengurangan
anggaran itu sebesar $27 dan untuk Sanremo ada pengurangan $21 sehingga total pengurangan itu $48. Untuk karyawannya sendiri itu ada pengurangan 12 karyawan dan pengurangan anggaran $197 dan Sanremo tidak ada pengurangan sehingga penggabungannya segini. Kemudian kita total pengurangan yang diajukan itu berapa. Jadi untuk karyawan ini ada 12 pengurangan. Kemudian untuk anggarannya itu ada $309. Kemudian di Sanremo karyawan tidak ada pengurangan, namun ada pengurangan di anggaran yaitu sebesar $21. Sehingga digabungkan itu ada 12 pengurangan karyawan dan $330 anggaran yang dikurangkan. Sehingga total tingkatan yang dikonfirmasi atau di ACC itu ada 27 karyawan, kemudian anggarannya itu $665 bagi Richard, untuk Sanremo 15 karyawan, kemudian anggarannya $463, sehingga digabungkan itu ada 42 karyawan dan 1.128 dolar anggaran. Kemudian untuk peningkatan beban kerja akibat penggabungan itu kan melibatkan karyawan, anggaran, serta perubahan bauran gaji. Untuk poin pertama, kita membahas tentang karyawan. Jadi pasca penggabungan itu ada 40 karyawan, sedangkan usulan karyawan yang memadai itu ada 54 karyawan. Sehingga total penambahan karyawan yang harus dilakukan untuk memenuhi usulan karyawannya itu ada 12 karyawan. Kemudian untuk poin kedua itu ada anggaran. Jadi pasca penggabungan itu anggaran itu sebesar $1.068, sedangkan usulan tambahan anggaran itu ada $1.458, sehingga total penambahan anggaran untuk memenuhi selisihnya itu dapat $390. Kemudian untuk perubahan bauran gaji untuk pasca penggabungan itu ada $14.218. Kemudian usulan penambahan gaji itu ada $15.914. Sehingga total variannya itu ada $1.696. Kemudian soal kedua itu mengenai memo-memo yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu ada lampiran A, B, dan C. Untuk memo A, penambahan karyawan sebanyak 12 orang yang disebabkan adanya peningkatan beban kerja akibat penggabungan departemen. Karena departemennya digabung, jadi beban kerjanya bertambah sehingga harus menambah karyawan sebesar 12 orang. Kemudian untuk poin kedua yaitu usulan penambahan anggaran sebesar $390.000 akibat operasi penggabungan. Kemudian untuk memo B, ketidaksepakatan penambahan jumlah karyawan dengan alasan bahwa penggabungan departemen seharusnya menjadikan operasi lebih efisien karena sistem komputerisasi. Ini saat usulan manufaktur masuk ke controller, ini controller menolak karena alasan ini. Kemudian untuk memo C, saat manufaktur nggak terima gitu usulannya ditolak, dia untuk poin pertama, secara umum sepakat bahwa sistem pengambilan produksi yang terkomputerisasi lebih efisien dibanding sistem manual. Kemudian, namun, ada beberapa hal yang seharusnya perlu dipertimbangkan dalam analisis yang terdapat di memo B, yaitu kandungan, kemudian volume kerja, kenaikan yang tidak dapat dihindari dalam bauran gaji,
kemudian asosiasi dengan rencana pemrosesan data terintegrasi, lalu biaya yang tidak berulang, dan terakhir perbaikan dan keuntungan fungsional. Kemudian untuk soal nomor 3 dan nomor 4 itu akan dijelaskan oleh rekan saya Risma Wulandari. Baik, terima kasih. Putri, untuk soal 3 ini kan tadi dijelaskan anggaran apa yang masuk akal untuk Departemen tahun 1960. Menurut pendapat kami, anggaran yang lebih tepat adalah penambahan anggaran yang diajukan oleh kantor manufaktur karena anggaran tersebut memperhitungkan peningkatan beban kerja akibat penggabungan operasi dan departemen. Lalu untuk jawaban yang keempat ini, apa yang harus Lawson lakukan sekarang? Larson harus mempertimbangkan usulan dari kantor manufaktur agar dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan analisis yang disampaikan oleh kantor manufaktur sebagaimana tertuang pada Mimose telah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Lalu, pelajaran apa mengenai pengendalian yang efektif yang dapat diambil dari kasus tersebut? Pelajaran yang dapat diambil mengenai pengendalian yang efektif dari kasus ini adalah yaitu langkah-langkah dalam persetujuan anggaran supaya anggaran yang disetujui betul-betul anggaran yang diperlukan. Langkah-langkah langkah-langkahnya yaitu penetapan jadwal yang realistis dan pengembangan asumsi-asumsi anggaran oleh bagian anggaran dan kantor controller korporat. Menentukan tujuan anggaran untuk beban administratif tahun depan berdasarkan asumsi-asumsi yang diketahui dan tujuan ditinjau kembali dan disetujui oleh manajemen korporat dan sektor. Selain itu, pelajaran mengenai pengendalian efektif yang lain yaitu mengenai anggaran pada tiap tingkatan manajemen, yaitu anggaran untuk unit yang lebih rendah dikonsolidasikan sebelum akhirnya diberikan ke tingkat yang lebih tinggi. Next. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Bila ada salah dan eh, ketika presentasi, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.